Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung saya masih di luar dan harusnya hari ini ada kumpul sama teman-teman penerima SI di kota Gothenburg dari jam 5 tadi sih. Cuman karena acara PPI baru selesai jam 5 dan tadi sama Mas Wahyu kita bikin video dulu sebentar. Kayaknya saya nggak kekejar ke sana, jadi mendingan saya di sini dulu bikin dikit video. Ini udah jam 6 lewat. Maghribnya masih jam 7. Udah mau bikin video apa? SI Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Banyak banget yang nanya tentang ini dari teman-teman selama saya jadi sosial media ambasadornya PPI Swedia. Saya belum gabung sama PPI Swedia, by the way gitu ya. Bukan karena apa, memang belum gabung aja. Kebetulan banyak juga penerima SI tahun 2020 ini jadi sosial media ambasadornya PPI Swedia. Terus banyak banget yang nanya soal beasiswa, daftar kampus di Swedia dan sebagainya. Gini teman-teman, yang pertama untuk daftar kampus atau untuk daftar kuliah di Swedia itu gampang banget. Teman-teman cukup cari aja dulu kampusnya yang mana, pilih aja dulu yang mana, kampusnya terserah teman-teman sesuai dengan minat, bakat, sesuai dengan passion dan tujuan karir teman-teman atau apapun itulah gitu ya. Karena nggak ada orang yang bisa maksa sebenarnya teman-teman harus kuliah di bidang apa. Pilih aja dulu yang mana, cari tahu dulu kampusnya, mau kampus yang kayak gimana. Banyak sekali pilihan kampus di Swedia ini. Search aja kalau mau cari berdasarkan ranking, walaupun kalau saya pernah ngobrol sama orang yang kerja di Chalmers di Swedia itu sangat tidak mementingkan ranking gitu ya. Bodoh amat mau ranking kampus lo ranking tinggi kayak enggak terlalu penting itu, enggak terlalu penting. Sorry ya, ini ada. Jadi itu enggak terlalu penting. Terserah teman-teman mau pilih. Kayak saya pilih di Chalmers bukan karena rankingnya, tapi entah kenapa karena apa saya pilih Chalmers tuh ya kayak panggilan jiwa aja gitu, gak ada alasan lain gitu ya. Bener-bener cuma ngeliat di kalender beasiswa ada kampus namanya Chalmers University of Technology, ya saya ambil. Saya cari jurusan yang saya minatin waktu itu Sustainable Energy System atau Complex Adaptive System, pokoknya sistem engineering lah. Kebetulan saya akhirnya ngambil Complex Adaptive System. Pilih atau jurusannya dulu, terserah, itu mah tips masing-masing buat teman-teman punya cara yang berbeda-beda. Kedua, lihat langsung dari website kampusnya. Kami orang yang sudah kuliah di Swedia nggak akan bisa bantu itu. Kenapa? Karena bisa jadi berbeda-beda persyaratan. Nah, kayak saya misal contoh ya, yang saya tahu tahun 2018 kalau kita daftar Complex Adaptive System, kalau 2019 atau 2018 kalau kita cek Complex Adaptive System, itu teman-teman akan lihat beberapa persyaratan mata kuliah yang harus sudah pernah diambil. Ya kalkulus 1, kalkulus 2, linear algebra dan sebagainya. Itu ada. Tapi waktu tahun 2019 saya daftar, bukan cuman itu, ada tambahannya. Syaratnya itu ada tambahan lagi, ada matriks, ada apa. Jadi itu kayak data hidup. Itu kayak informasi yang akan terus berkembang, informasi yang akan terus berubah. Maka teman-teman harus rajin ngecek. Yang pertama tadi itu website kampus. Kalau teman-teman udah tahu mau kampus mana, entah Chalmers, entah Uppsala, entah Lund, entah Koteho, entah manapun lah, terserah, Toyon Shopping, Link Shopping, Malmo, terserah teman-teman. Harus dicek di website kampusnya, jurusannya apa juga teman-teman harus lihat di websitenya. Dan lihat persyaratannya, karena itu bisa berubah-berubah. Dan itu syarat IPK, bahkan syarat IPK itu juga setahu saya bisa berubah, walaupun untuk case jurusan saya enggak. Jadi teman-teman harus rajin banget buka itu, harus rajin banget melihat itu. Jangan sampai nggak mau ngebuka, nggak mau ngebaca sendiri. Kalau teman-teman nanya ke saya nggak bisa ngasih informasi yang sangat update. Tentu yang paling update adalah dari dari websitenya jurusan itu sendiri. Terus yang kedua, ada juga nanya gimana cara daftarnya. Cara daftar kampusnya itu sudah ada di website itu tadi. Kenapa? Sistem di Swedia untuk daftar S2 untuk mahasiswa internasional itu terpusat semuanya. Saya nggak tahu kalau yang untuk mahasiswa asli Swedia ya. Terpusat. Jadi teman-teman nanti akan diarahkan ke satu website yang sama, diarahkan ke satu situs yang sama, yaitu universityadmission.se. Itu akan diarahkan ke sana. Mau kuliah dimanapun di Swedia, kampus manapun akan diarahkan ke satu website itu. Dan persyaratan apa yang harus diupload itu sudah ada di situ semua, entah dari IELTS dan sebagainya. Apakah IELTS-nya harus elektronik atau paper base, ada di situ semua. Kalau nggak disebut, nggak usah ditanya lagi. Misal IELTS-nya nggak disebut harus computer base atau harus paper base, ya sudah, kita nggak perlu khawatir. Dia cuma minta nilai IELTS, sudah, nggak usah dipikirin lagi. Dia cuma minta nilai TOEFL, ya pasti ada. Kalau TOEFL biasanya ada TOEFL IBT atau apa ya, apakah harus paper base atau computer base, ada di situ.
Kalau nggak ada, ya sudah, nggak usah khawatir, ambil aja tesnya, kasih nilainya. Yang biasanya kalau IELTS yang saya tahu harus akademik gitu ya, harus akademik tes, bukan yang general test. Habis itu apa lagi? Daftarlah di situ, ikutin aja prosedurnya di situ, karena lagi-lagi setiap tahun bisa berbeda, bisa berubah caranya dan sebagainya. Jadi rajin-rajin buka websitenya kampus dan website University Admissions. Terus saya pengen ngasih tahu juga nih. Sekarang kemarin saya dapat informasi katanya Swedish Institute itu nggak buka untuk tahun 2020-2021. Untuk penerima beasiswa tahun 2021 ke tahun depan katanya ada isu tidak dibuka. Tapi alhamdulillah beberapa hari lalu ternyata dibuka lagi. Jadi teman-teman bisa punya kesempatan untuk dapetin beasiswa Swedish Institute for Global Professional. Jangan sampai lupa deadline. Itu tips salah satunya. Pertama, gimana caranya teman-teman bisa lolos Swedish Institute? Yang pertama tentu ini takdir, rezeki dari Allah, gitu ya. Nggak bisa saya kasih tahu gimana caranya harus dapat. Kenapa? Nggak tahu, karena yang menilai itu bukan saya, bukan penerima SI yang lain, tapi dari badan SI-nya sendiri, SI.SI-nya sendiri, dari Swedish Institute sendiri yang menilai apakah orang ini layak atau tidak. Standarnya apa? Sudah ada semua di websitenya, SI.SE. Teman-teman harus rajin buka website SI.SE. Kenapa? Yang pertama, teman-teman di situ bisa lihat negara mana aja yang bisa diterima, asal negara mana saja supaya seorang mahasiswa bisa diterima sebagai penerima beasiswa Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Cek di situ apakah Indonesia masih masuk apa enggak. Bocoran dikit ya, yang saya tahu sih Indonesia masih masuk, tapi dilihat lagi bisa jadi berubah. Masa sih mas masih bisa berubah? Ada yang berubah. Satu negara itu sekarang sudah tidak dimasukkan dalam daftar penerima beasiswa SI. Kenapa? Karena tahun lalu tidak ada satupun mahasiswa yang mendaftar. Lihat, jadi harus tetap rajin cek websitenya karena bisa jadi berubah-berubah. Yang kedua, dari situ teman-teman bisa lihat apa lagi? Persyaratannya bisa berubah atau tidak. Berubah atau tidak dengan tahun sebelumnya. Lihat betul persyaratan yang diminta sama SI. Kalau dari tahun lalu yang saya alami, ada syarat. Yang pertama, harus punya pengalaman kerja sekian ribu jam, harus punya pengalaman sebagai seorang leader, entah di proyek kantor atau di sebuah organisasi apapun, sekian ribu jam. Nggak ada sekian ribu jam, pokoknya harus punya, tapi dan harus bisa dibuktikan dengan surat resmi dari organisasi tersebut. Jadi teman-teman harus rajin cek juga websitenya SI.SE. Selain itu juga teman-teman jangan lupa harus ngecek. Tadi kan sudah pilih jurusan, sudah pilih kampus. Jangan sampai teman-teman nanti mau daftar SI tapi kampus atau jurusannya itu tidak masuk sebagai list jurusan yang bisa mendapatkan beasiswa Swedish Institute. Jadi harus dicek juga, jangan sampai nggak ada. Nanti ada tulisnya, dia bentuknya PDF, teman-teman bisa search kampusnya apa atau langsung search aja jurusannya. Kalau saya kebetulan Competitive System masuk waktu tahun 2019 kemarin. Itu harus hati-hati betul. Jangan sampai teman-teman lupa masalah itu. Dicek semua, dan saya nggak bisa ngasih tahu kalau ada yang nanya lewat DM, IG, Facebook, Twitter dan sebagainya, nggak bisa ngasih tahu. Tahun ini terima nggak ya mas? Nggak tahu. Kenapa? Harus dilihat sendiri ke SI.SE karena itu listnya banyak bro, ratusan bro. Masa saya bacain satu-satu? Anda yang harus mencari sendiri, dilihat sendiri. Habis itu kalau sudah tahu jurusannya, sudah tahu kampusnya, sudah tahu gimana cara daftar, persyaratan dan sebagainya, tentu saja step berikutnya adalah teman-teman harus nyiapin. SI itu nggak minta dokumen akademik. Tahun lalu ya, nggak tahu kalau tahun ini. Tahun lalu Swedish Institute itu tidak meminta sama sekali dokumen akademik. Jadi nggak ada syarat IPK dan sebagainya dari Swedish Institute sendiri. Kenapa? Karena SI menganggap dari sisi akademik, kalau yang saya tangkap ya, karena SI menganggap teman-teman yang sudah keterima di kampus-kampus Swedia itu sudah memenuhi syarat dari sisi akademik. Jadi nanti dokumen akademiknya teman-teman untuk masuk SI itu sudah langsung SI ambil dari University Admissions. Teman-teman nggak perlu mikir itu lagi. Teman-teman tinggal fokus dokumen-dokumen yang masih diminta SI apa aja. Pertama, motivation letter. Motivation letter tahun lalu ya, motivation letter. Yang kedua, referensi dari 2 orang. Kalau saya dulu 2 orang kalau nggak salah, lupa sih. Surat rekomendasi 2. 3, bukti kerja. Itu ya semacam statement dari kantor dan sebagainya. Nanti ada formnya semua. Keempat, dokumen minta apa sih namanya itu, motivation letter udah tadi ya.
bukti leadership, pernah ada di posisi leader entah dalam proyek kantor ataupun organisasi lain. Ingat betul tips dari saya bahwa kegiatan teman-teman di organisasi itu sangat mempengaruhi dalam hal SI menilai apakah teman-teman layak mendapatkannya atau tidak. Saya punya teman yang pinternya bukan main. Saya menganggap itu orang ini pinternya bukan main gitu ya. Terus kemarin daftar SI tapi tidak diterima. Kalau kita telisik memang beliau tidak punya background di organisasi-organisasi sosial. Jadi buat teman-teman yang memang mau daftar SI, pastikan teman-teman punya pengalaman di organisasi. Jadi kata siapa organisasi nggak penting? Penting. Tergantung pemberi beasiswanya. Kalau pemberi beasiswa tidak memandang itu, ya nggak penting. Tapi kalau Anda mau keterima SI, teman-teman harus punya pengalaman organisasi. Bukan harus punya sih ya. Punya pengalaman organisasi itu sangat menjadi nilai lebih buat teman-teman. Apalagi kalau di organisasi teman-teman mendapatkan posisi-posisi leader yang memang bisa mengubah gerak jalannya organisasi itu sendiri. Itu penting sekali. Jadi kalau sekarang belum punya dan maunya SI gitu ya, nggak bisa juga menunda pendaftaran. Tahun depan aja lah, setahun ke depan saya mau cari organisasi dulu. Saya pernah ketemu sama orang dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Tiba-tiba dia nanya ke saya, "Mas, kalau mau cari volunteer gitu kemana ya?" Saya bingung kenapa. Lah lu kan kuliah lu kuliah berapa lama? 4 tahun. Lah nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah. Mas, ini aneh. Makanya teman-teman yang masih kuliah, manfaatin betul waktu selama di kampus, ikut organisasi. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, tapi serius. Kalaupun pengen ngambil cuma satu, serius di situ. Serius di situ, kontribusi di situ, sampai teman-teman memang punya pengalaman yang sangat luar biasa banyak. Itu yang bisa teman-teman pakai buat daftar beasiswa SI. Atau nanti di kantor, serius kerjanya gitu. Jangan kayak saya kerjanya nggak serius. Serius kerja. Habis itu nanti teman-teman jadikan pengalaman kerja itu kalau bisa menaiki tangga karir yang luar biasa, mau jadi manajer GM dalam waktu 3 tahun dan sebagainya. Itu terserah teman-teman, tapi serius dan jadikan itu nilai lebih teman-teman nanti. Oke? Jadi jangan sampai teman-teman kehilangan kesempatan waktu selama kuliah, tapi nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Belajar doang itu benar, tapi tanpa ada pengalaman organisasi, teman-teman juga nilai jualnya nggak ada nilai lebihnya. Karena banyak orang pinter, tapi nggak banyak orang yang akhirnya punya pengalaman organisasi begitu besar. Jadi teman-teman, ingat betul bahwa yang terus sorry kok udah mau closing ya, soalnya ada yang nelpon ini teman kampus saya, ada yang nelpon, sorry ya. Apalagi cek juga kalau kita mau keterima sebuah beasiswa, teman-teman juga harus tahu tujuan dari beasiswa itu apa. SI itu tujuannya apa, LPDP itu tujuannya apa, chevening itu tujuannya apa. Teman-teman harus tahu. Karena apa? Bisa nggak teman-teman kalau keterima beasiswa itu mencapai tujuan yang diminta sama si beasiswa itu tadi. Kalau saya di SI itu memang menargetkan alumni-alumninya itu nanti menjadi apa istilahnya, future global leader. Future global leader. Anda adalah pemimpin masa depan, pemimpin global masa depan. Niatnya SI itu begitu. Makanya kalau kita nggak punya pengalaman leadership sama sekali, untuk bisa keterima SI itu agak susah. Makanya kenapa SI minta setiap kita harus punya pengalaman leadership. Walaupun tidak ada standarnya harus berapa ribu jam, tapi semakin banyak semakin baik menurut saya ya. Semakin banyak semakin baik. Nggak bisa teman-teman pengalaman leadernya lebih sedikit, ada orang yang pengalaman leadership lebih banyak, yang diterima tentu dia, pasti logika normalnya begitu. Kecuali teman-teman jago banget nulis motretnya sehingga berhasil menipu orang-orang SI. Itu enggak ya, bercanda. Gue ngomong apa sih ini sendirian di taman gini ya. Terus jangan pernah lupain, mau beasiswa apapun pastikan teman-teman inline dengan apa yang diminta sama si beasiswa. Mau daftar LPDP, mau daftar SI, mau daftar chevening, pastiin betul tentang itu. Habis itu apalagi ya tipsnya kalau mau daftar SI? Ini ada satu tips yang tadi sebenarnya nanti di video sama Mas Wahyu, ya Eko Wahyu namanya. Tips yang menurut saya sangat penting sekali. Yang kayaknya menurut saya pribadi ini salah satu yang sangat mengubah cara pandang saya tentang diri saya sendiri. Jadi ketika kita menulis aplikasi buat beasiswa, aplikasi buat scholarship itu, teman-teman jangan pernah malu dengan apa yang pernah teman-teman alami.
nggak banyak yang seperti itu, tapi saya termasuk orang yang seperti itu. Kenapa? Saya bukan malu, saya maunya orang nggak tahu kalau saya pernah jadi ketua BEM, saya maunya orang nggak tahu kalau saya pernah mengerjakan ini itu, saya pernah berbuat ini itu. Saya maunya begitu, bukan karena malu sama masa lalu ya. Saya kayak maunya ada orang yang maunya tuh dia dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena takut orang berekspektasi lebih terhadap dirinya. Saya juga dulu begitu. Setelah lulus kampus S1, saya juga punya penyakit mental seperti itu. Saya menganggap itu penyakit mental sih ya. Dan akhirnya saya terbuka sekali sama salah satu tulisannya penerima SI tahun sebelumnya. Saya nggak tahu sih 2019 atau 2018 dia. Dia bilang, iya, ini juga sebenarnya sering saya sampaikan kalau saya ngisi dimanapun. Iya, lu harus menerima diri lu sendiri apa adanya. Ini kan gue sering ngomong gini ya, mau di Instagram, di Facebook, di mana saya sering ngomong kayak gini, tapi ternyata saya kayak ditegur sama orang lain bahwa ya lu sering ngomong kayak gitu, harusnya lu juga melakukan itu ke diri lu sendiri. Saya selama ini tidak menerima bahwa saya punya masa lalu yang begitu, yang seperti itu, sehingga saya nggak mau orang tahu tentang masa lalu saya. Tapi ternyata saya salah, itu salah. Harusnya kita menerima apapun adanya diri kita. Kalau diri kita di masa lalu tuh hebat, ya kita terima bahwa diri kita tuh di masa lalu sangat hebat. Adapun masa sekarang kita nggak hebat-hebat amat, harusnya kita merenung dan kita mengubah diri kita, kan gitu ya. Kenapa gue jadi marah-marah di taman? Ini ada yang dengerin gue gak sih? Gue jadi malu nih. Jadi terima diri Anda apa adanya. Dan nanti di tulisan-tulisan teman-teman, mau di Motlet, mau di apapun itu, tulis apa adanya. Ya saya pernah ngerjain sesuatu yang sangat besar. Tulis ini, tulis ini, tulis ini, tulis ini. Tulis itu tulis. Jangan malu. Kalau emang teman-teman jujur, ya nggak perlu malu, nggak usah bohong. Itu gak usah bohong, jujur aja tulis. Itu yang akhirnya saya lakuin waktu saya daftar SI tahun 2019. Sebelum-sebelumnya saya agak ngumpet-ngumpet gitu ya, karena saya nggak mau orang tahu. Nah, akhirnya waktu itu ya saya tulis Motlet apa adanya seperti itu, motivation letternya. Terus alhamdulillah keterima. SI menganggap saya sebagai orang yang layak untuk menerima beasiswa Swedish Institute, dan mudah-mudahan kita bisa lulus tepat waktu semua nanti insya Allah ya. Kalaupun tidak lulus tepat waktu, mudah-mudahan beasiswanya bisa diperpanjang gitu. Jadi itu teman-teman, salah beberapa tipsnya. Ada lagi tips Motlet sebenarnya, tips nulis Motlet yang kedua selain menerima diri sendiri apa adanya. Yang kedua, jujur, jangan bohong. Saya secara pribadi selalu kagum sama teman-teman penerima beasiswa Swedish Institute tahun 2020. Saya nggak tahu yang tahun lalu, saya tahunya yang tahun ini. Kenapa? Di mata saya, setiap orang penerima beasiswa Swedish Institute dari Indonesia yang jumlahnya 12 orang itu punya cara berpikir yang sangat unik. Masing-masing mereka punya cara berpikir yang sangat unik. Mereka punya ciri khas yang menurut saya, oh pantas mereka bisa keterima. Yang itu tidak ada dalam diri saya sebenarnya. Dan mereka adalah orang-orang luar biasa yang saya kira teman-teman bisa nanti nanya-nanya secara langsung ke mereka gitu ya. Belajar secara langsung gimana bukan cara menulis Motlet, tapi belajar cara berpikirnya mereka gitu ya. Kenapa mereka bisa punya cara berpikir seperti itu. Ingat teman-teman, kalau teman-teman nulis Motletnya itu bohong atau memalsukan sesuatu, itu sebenarnya bisa kelihatan kok, bisa ketahuan kok. Karena kalau kita tidak jujur di salah satu tulisan, itu akan ketahuan di tulisan yang lain. Itu akan ketahuan di tulisan yang lain. Jadi jujur. Makanya untuk bisa jujur, ya teman-teman harus punya pengalaman. Supaya punya pengalaman apa? Pengalaman yang bisa teman-teman ceritakan di Motlet. Itu kira-kira sementara ini tips-tips tentang SI dan gimana caranya kuliah S2 di Swedia. Selanjutnya nanti saya akan ngasih beberapa tips lagi untuk beasiswa SI. Tentu mudah-mudahan saya bisa ketemu juga dengan penerima beasiswa SI lain di kota-kota lain yang tahun ini, karena tahun ini corona dan kita nggak ada acara kumpul di Stockholm. Mudah-mudahan saya bisa kayak touring jalan-jalan gitu sambil bikin video sama mereka. Dan saya akan sangat senang sekali men-share itu ke teman-teman. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya supaya kuliah saya lancar di sini gitu. Karena setelah diterima S2 dan diterima beasiswa, tantangan berikutnya adalah menjalankan amanah ini dengan sangat baik sehingga teman-teman bisa lulus dengan baik, dengan nilai terbaik, dan bisa pulang ke Indonesia, mengubah negara kita menjadi negara yang lebih kita cintai, menjadi negara yang jauh lebih baik, berkeadaban maju, segala-galanya maju. Itu yang kita cita-citakan bersama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.